Oke, di video ini saya akan mencoba membuat satu data pendaftaran sampai pembuatan invoice dan pembayaran. Di sini menu untuk pendaftarannya appointment. Nah, dari appointment kita bisa melakukan create. Nah, di sini untuk nomor urut dia akan otomatis memberikan nomor urut berdasarkan dokternya, shift-nya, dan jenis pelayanannya. Jadi kalau misalkan saya sudah save nilai varial, nah, ketika saya create lagi, nah, nomor urutnya akan berubah menjadi 2. Nah, kalau misalkan saya ganti dokternya, dokternya cuma 1, misalkan jenis pelayanannya rawat inap, nomor urutnya 1 walaupun dokternya sama. Nah, kita rawat jalan saja. Pasiennya bisa langsung buat di sini. Data-data pasiennya bisa kita lengkapi. Misalkan yang statusnya sebagai ibu Depok, misalkan tanggal lahir, puluh Jaya, ayah kandung Lukman, namanya Islam, sukunya ada, ternyata saja Indonesia. Nah, kita save. Nomor HP, oke, kita save. Kemudian kita confirm. Nah, tadi statusnya draft karena kita anggap datanya itu belum final untuk diinput. Jadi kalau misalkan kita confirm, artinya datanya itu sudah fix, sudah oke. Dia sebagai pasien yang data di rumah sakit tersebut. Nah, di sini ada admission invoice. Admission invoice itu invoice pendaftaran. Kita bisa tentukan data yang ditagihkannya berdasarkan jenis kunjungan pasien tersebut di rumah sakit sebagai pasien baru atau pasien yang lama.
tinggal kita lihat di master data, pendaftaran, kunjungan, pasien baru. Nah, pasien baru dia akan mendapatkan 3 jenis tagihan: pendaftaran pasien, buku status, ibu anak imunisasi, sama kartu. Kita klik add patient invoice. Nah, ini dia tagihkan 3 item: pendaftaran pasien, buku status imunisasi anak, atau nyenteng kartu, sebanyak 40.000. Nah, kita validate. Oke, selanjutnya statusnya akan berubah menjadi waiting. Kita klik in consultation. Waiting ini artinya dia statusnya sedang dalam antrian untuk diperiksa oleh dokter. Kita klik in consultation. Nah, dari in consultation ini dia akan muncul beberapa button. Yang pertama create prescription, itu untuk pembuatan resep dari pendaftaran pasien tersebut. Konsultasi dan ini kita anggap berarti pendaftaran proses aktivitas yang ada di rumah sakit untuk pasien itu sudah selesai. Selanjutnya konsultasi invoice. Nah, ketika dia sudah masuk ruang dokter, dia akan ditagihkan biaya pemeriksaan. Nah, di sini kita harus isi jenis pemeriksaannya apa. Kita edit spesialis of skin, pemeriksaan. Nah, di sini pemeriksaan dokter subspesialis fertilitas A. Misalkan ini kelasnya kelas 2. Itu kita buatkan invoice tagihan pemeriksaannya. Konsultasi invoice diklik. Nah, pemeriksaan dokter subspesialis fertilitas A itu harganya 400.000. Kita bisa memberikan diskon kepada pasien tersebut dengan cara open klik button external link di komponen tarif invoice. Nah, kita mau diskon untuk komponen apanya? Kalau misalkan mau kita diskon secara keseluruhan, bisa kita masukkan diskon di sini. Artinya untuk pembagian ke hospital cost dan jasa dokternya, dia akan dibagikan diskon secara merata. Tapi kalau misalnya kita dokternya aja misalkan mau menggratiskan pemeriksaan untuk pengalokasian si dokternya, misalnya 280.000, si dokter mau menggratiskan. Nah, dia cuma 120.000. Tapi di sini kita buat 50% aja. Nah, jadi dia cuma ditagihkan 250.000. Oke. Save. Kita validate. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita baru buat 2 tagihan. Yang pertama tagihan untuk pendaftaran.